Yo, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku yang dikasih oleh Tuhan kita Allah. Jumpa lagi nih dengan hamba Pendeta Abednego. Nah, di sini kami mengadakan sesi live yakni membahas si Pendeta Risuli Gubis ya. Live ini bisa disajikan dan disaksikan di channel hamba Goldian Boy, channel Gurunda Zuma, Zulkifli M. Abbas, dan channel Penatua Translayer Comment Center. Oke, para sahabat, semoga Allah Tuhan tempat bergantung segala makhluk, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya, memberkati serta merahmati sesi live kita pada siang menjelang sore hari ini ya. Nah, para sahabat, tajuk yang kita usung yakni kita akan menanggapi ya, di mana Risuli Lubis itu seorang pendeta yang mengeluarkan statement sangat keji mengenai keislaman, menuduh bahwa Islam dan ideologinya itu adalah ajaran iblis dan setan ya para sahabat. Nah mungkin itu dulu preambul atau mukadimah dari saya langsung ke Penatua Triun Slayer. Sila Penatua Triun Slayer. Ya, thank you Pak Pendeta Abednego. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan filah, pertama kita panjatkan dulu tentunya puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla, Tuhan semesta alam, Tuhan seluruh manusia. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi asmain. Amma ba'du. Ikhwan filah sekalian, berjumpa kembali dengan Avenger kita, terutama Avenger kita yang sangat kita junjung ini, Gurunda Zuma. Dan konten hari ini adalah untuk menanggapi apa yang dikatakan oleh Pendeta Holabala Risuli Lubis terhadap keislaman dan juga lagi-lagi terhadap Gurunda. Gurunda kenapa ini? Kenapa para teritung-seritung ini sangat senang membahas Gurunda? Itu yang akan kita gali lebih dalam, Ivan Villa, di konten kita siang hari yang teduh ini. Sekian dari Penatua. Tafadhol Gurunda, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin al-ins wal jinni yuhi ba'duhum ila abadin sukhrufal qaul gururan walau sya'a rabbuka ma fa'aluh fazarhum wa ma yaftarun. Sahabat-sahabat dimanapun sahabat berada, dalil yang barusan saya baca adalah bentuk daripada akidah Islam. Bagaimana kemudian umat Islam ini senantiasa memahami dan menjaga diri agar senantiasa mendudukkan Allah yang telah memberikan berkat, taufik dan hidayah kepada alam semesta ini, sehingga alam semesta ini bisa berlaku, bisa berjalan dengan damai. Lalu kemudian sebagai muslim saya mengajak kepada para sahabat untuk senantiasa bersalawat kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok nabi yang telah mengajarkan kepada manusia bahwa Allah itu tidak memiliki anak. Allah tidak layak disetarakan dengan makhluk. Allah itu tidak pernah mengosongkan diri kemudian merubah menjadi manusia atau apalagi menjadi hamba. Sahabat-sahabat sekalian, ada beberapa informasi ke saya ya, bahwa teman-teman dari pendeta menginginkan dari pihak kepolisian melaporkan saya oleh karena saya dinilai menghina, menistakan, menghujat dan seterusnya. Ya itu wajar ya. Wajar mereka mengatakan hal yang seperti itu. Karena mereka sebenarnya beriman itu tanpa memahami kitab mereka dengan baik dan benar.
ada pernyataan saya ketika saya berdialog ya. Waktu itu kita sedang akan menghadapi ya, ada teman-teman kita dari Kristen yang akan masuk ke room kita untuk berdialog. Pada saat itu saya mengatakan bahwa hanya ajaran setan ya yang mengajarkan bahwa Allah, saya katakan Allah. Saya tidak mengatakan Tuhan-Tuhan yang lain, saya mengatakan Allah yang mengajarkan Allah itu punya anak gitu. Di sini letak kekeliruan orang yang memahami pernyataan saya. Tanpa mereka punya perasaan malu, nggak tahu diri, seakan-akan yang kita nisbahkan kemudian ini adalah pernyataan esensi Tuhan secara keseluruhan. Padahal ini adalah jeritan batin sebagai seorang muslim, di mana Allah dinyatakan memiliki anak. Andai saja mereka mengatakan Theos, atau Yahweh, atau Bapa memiliki anak, itu nggak ada urusan dengan kita. Tapi karena Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, mereka gaungkan memiliki anak. Meski kemudian orang-orang itu klarifikasi tanpa malu, seakan-akan mereka itu meludah ke atas, jatuhnya tepat di mata mereka sendiri sampai mata mereka itu nggak bisa melihat gitu loh. Yang kami maksud Allah di sini bukan biologis, tapi faktanya dalam kehidupan sehari-hari mereka menyatakan Yesus itu sebagai anak Allah. Nah, lalu kemudian saya katakan yang mengajarkan bahwa Allah punya anak itu adalah setan, itu adalah iblis. Apa yang salah di situ? Secara data ada, bisa dilihat Matius 4 ayat 3. Lalu datanglah si pencoba. Siapa pencoba ini? Iblis. Dan berkata kepadanya, jikalau engkau anak Allah, perintahkan supaya batu-batu ini menjadi roti. Di ayat 6-nya dikatakan, lalu berkatalah kepadanya. Siapa yang berkata? Iblis. Jikalau engkau anak Allah, nah siapa yang mengatakan Yesus itu adalah anak Allah? Lukas 4 ayat 3. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jikalau engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Lukas 4 ayat 9. Kemudian Yesus dibawa ke Yerusalem, ditempatkan di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Belum lagi ketika iblis mengatakan hal yang sama ketika iblis ini menyamar menjadi manusia. Di dalam Lukas 4 ayat 41 misalnya. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, engkau adalah anak Allah. Siapa yang berteriak? Setan-setan. Jadi yang saya katakan bahwa yang mengajarkan Allah punya anak itu setan. Mana dalilnya ini? Robek itu mata sampai kuping supaya bisa dilihat. Jadi ini bukan saya yang menista. Bukan saya merendahkan. Kalau pernyataan saya dianggap menistahkan, dianggap menghinakan, maka berbondong-bondonglah tinggalkan ayat-ayat yang menerangkan nyata seperti itu di dalam kitabnya Anda. Harusnya Anda sadar, Anda telah menistakan Allah. Bukan saya. Saya menyatakan sesuai apa yang ada di dalam kitab Anda. Dan itu kemudian salahnya karena Anda mengambil kata Allah. Nyakitin hati kami gitu loh. Lalu kemudian di dalam Markus 3 ayat 11. Bila mana roh-roh jahat. Nah roh-roh jahat ini apa? Setan, iblis, ifrit. Apalagi kalau bukan itu. Namanya juga roh-roh jahat. Mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, engkaulah anak Allah. Nah sekarang pertanyaannya, yang mengatakan Yesus itu apa, Tuhan itu anak Allah itu siapa? Siapa yang kemudian mengatakan Allah itu punya anak? Iblis kan? Di mana itu? Di kitab Anda. Markus 5 ayat 7. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah? Anak Allah yang maha tinggi. Demi Allah jangan siksa aku. Ini siapa yang teriak seperti ini? Iblis. Berarti yang mengajarkan Allah punya anak hanya iblis. Ini bukan menghujat. Ini dalil. Makanya kami umat Islam itu tidak mau menjadi Kristen. Karena di dalam kitab Anda itu sangat merendahkan Allah. Dikatakan Allah punya anak.
Dan itu disuruhkan oleh iblis. Lukas 8 ayat 28. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi?" Jadi kurang apa lagi coba? Nah, lalu bagaimana dengan Yesus sendiri? Apakah dia juga mengajarkan dirinya itu sebagai anak Allah? Seperti apa yang dilakukan sahabat Kristen sekarang. Mengimani Yesus yang adalah manusia menjadi Tuhan karena alasan mereka dia adalah Allah yang nuzul menjadi manusia. Berarti tidak ada bedanya kan dengan pernyataan iblis. Ada apakah engkau wahai anak Allah? Ya, iblis kan yang mengatakan itu. Nah sekarang siapa yang mengimani Yesus itu sebagai anak Allah? Bagaimana dengan Yesus? Yesus justru tidak mau disebut sebagai anak Allah. Matius 26 ayat 63 ayat 64. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah? Atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia." Jadi ketika orang ada pada zaman Yesus menyebut dia sebagai anak Allah, Yesus malah membantahnya. Dia malah mengatakan anak manusia kepada dirinya. Imam besar memaksakan Yesus untuk mengaku bahwa Yesus itu agar mengaku bahwa dia itu adalah anak Allah, anak Tuhan. Tapi Yesus justru menyebut dirinya sebagai anak manusia. Coba. Di dalam Lukas 4 ayat 41, dari banyak orang yang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Berarti yang mengajarkan Allah punya anak adalah setan. Ada dalilnya. Ada dalilnya. Bukannya saya yang bikin-bikin. Di dalam Matius 8 ayat 20, ya, di situ diterangkan begini. Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Yesus menyebut dirinya anak manusia. Iblis menyebut Allah punya anak, dan anak Allah itu adalah Yesus. Banyak dalil di dalam kitabnya orang Kristen di mana Yesus mengaku sebagai anak manusia. Markus 8 ayat 27, Matius 24 ayat 4, Matius 4 ayat 27, Matius 4 ayat 30, ayat 37, ayat 39, ayat 44, Lukas 9 ayat 58, Matius 8 ayat 20, Matius 11 ayat 9, Lukas 7 ayat 34, Markus 8 ayat 31, Markus 2 ayat 10, kemudian Yohanes 5 ayat 27, Yohanes 6 ayat 62, Yohanes 1 ayat 51, Yohanes 13 ayat 31, Markus 13 26, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia. Yang menyebut Allah punya anak, dan anaknya itu adalah Yesus, adalah iblis. Apa yang salah di situ? Kan saya katakan, mari kita teropong. Siapa yang mengajarkan bahwa Allah punya anak? Siapa lagi coba? Ini kitabnya siapa? Kitabnya Kristen. Berarti Kristen yang mengatakan Allah punya anak. Terus dari mana Kristen mendapatkan informasi itu? Dari kitabnya sendiri. Apa yang diterangkan di kitabnya? Ada oknum yang mengatakan Allah punya anak. Siapa itu? Iblis, setan, roh-roh jahat. Terus fitnahnya di mana? Penistaannya di mana? Sementara kitabnya sudah terang-terang dikatakan. Nah, Al-Quran menerangkan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatin al-ins wal jin. Apa maksudnya? Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan yang berasal dari manusia dan setan-setan yang berasal dari golongan jin. Berarti memang ada setan yang berasal dari golongan manusia. Setan ini kata Allah dalam Al-Quran, ya, yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ururan. Lagi-lagi sasarannya adalah hati. Mereka membisikkan kepada siapa? Kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Ini indah. Coba kita lihat bagaimana indahnya ini. Kata-kata yang seperti ini menyebutkan Yesus itu sebagai anak Tuhan. Lalu berkata kepadanya, ketika dikatakan begini, Yesus dibawa ke Yerusalem
ditempatkan di atas bumbungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Jadi iblis juga katakan, ketika iblis ini menyamar menjadi manusia, seperti yang saya terangkan tadi. Kemudian setan-setan keluar sambil berkata, engkau adalah anak Allah. Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Coba. Jadi kurang apa lagi coba? Lalu kemudian kalau ingin kita lebih jujur, lebih mendalam mengkritisi, di dalam ayat terbitan tahun 2014 ya, di TSI ya, Markus 13 ayat 26. Pada waktu itu semua orang akan melihat anak manusia, yaitu aku, Yesus, datang dalam awan dengan kuasa dan cahaya yang besar dari surga. Yesus mengakui dirinya adalah anak manusia. Pada waktu itu semua orang akan melihat anak manusia, yaitu aku. Itu kata Yesus. Berarti Yesus anak manusia. Nah, siapa yang mengajarkan Yesus itu adalah anak Allah? Atau Allah itu punya anak bernama Yesus? Iblis, setan. Begitu Pak Pendeta, siapa namanya? Lubis. Ya, coba Anda belajar lagi deh. Anda pahami kitab Anda, lalu kemudian ketika ada yang menurut Anda itu keliru, coba lihat dalam kitab Anda. Dan lihat coba seluruh konten yang ada di channel saya. Siapa sih sebenarnya penghujat itu? Ya, saya hanya membantah tuduhan-tuduhan kalian. Kalianlah yang begitu melihat kebakaran, ada kejadian, ada pembakaran gereja, lantas kemudian apa yang kalian caci maki? Islam kan? Allah kan yang kalian caci maki. Tanpa kalian melihat titik benar atau tidaknya. Saya tidak perlu melihat titik benar atau apanya. Di kitab Anda sudah nyata di situ. Kecuali Anda ada revisi lagi. Yang meneriakkan bahwa Allah punya anak itu iblis di kitab Anda. Soal Anda tidak senang dengan perkataan ini, itulah makanya kami Islam tidak mau menjadi Kristen. Karena yang mengajarkan itu, lihat dalam kitab Anda. Siapa yang menyuruh manusia bahwa Yesus itu adalah anak Allah? Siapa yang menyuruh bahwa Allah itu punya anak? Iblis kan di dalam kitab Anda. Buka data. Jadi nggak usah sesumbar. Saya pribadi nggak pernah takut sama Anda. Ya, mati sekalipun itu adalah merupakan sudah jalan saya untuk menuju kepada Allah. Nggak pernah gentar saya, apalagi cuma mau diancam-ancam seperti itu. Nggak takut sedikit pun. Terjun di dunia ini saya sudah hafal seperti apa nantinya ke depannya. Udah ngerti saya akan menghadapi orang-orang munafik seperti pendeta si lubis-lubis ini. Ya, ada lagi video Anda saya tonton, Anda mempertontonkan mukjizat. Lantas Anda mencaci Rasulullah Muhammad SAW. Bisakah Muhammad melakukan begini? Coba lihat, ini bukti Yesus Maha Kuasa. Anda mengatakan seperti itu kan? Betapa banyak hinaan Anda terhadap Yesus. Anda katakan dia anak Tuhan. Anda katakan dia anak Allah. Anda katakan dia adalah Tuhan itu sendiri. Tetapi Anda menyetarakan dengan manusia bernama Rasulullah SAW. Anda menghinakan Tuhan Anda sendiri. Harusnya Anda membandingkan antara Tuhan Anda dengan Tuhan saya, Allah. Bukan Anda bandingkan Yesus dengan Rasulullah Muhammad SAW. Satu Tuhan, satunya Nabi, satunya manusia. Anda bandingkan dengan Tuhan Anda. Lucu Anda itu. Dan lalu kemudian Anda ditabok lagi dengan dalil yang ada dalam kitab Anda. Bahwa penyesat itu mampu melakukan mujizat. Untuk apa? Untuk menyesatkan banyak orang. Nah sekarang Anda mampu bermujizat. Ya. Membuat orang kayak kesurupan kayak gitu Anda mampu bermujizat. Itulah tanda-tanda penyesat yang ada dalam kitab Anda. Atau mau saya bacakan dalilnya. Bahwa penyesat itu mampu bermujizat. Jadi saya hanya merasa geli aja dengan perbuatan si Rusuli Lubis ini. Teriak-teriak dia, ini bukan manusia, ini adalah setan, kata dia. Dia menerima, bukan oknumnya katanya, ideologinya, ini ideologi yang diterima dari setan. Siapa yang Anda katakan seperti itu? Jagoan kali Anda. Mending kita ketemu langsung Pendeta Rusuli. Ya, kita bedah dua kitab, dua ajaran. Kitabmu dan kitabku. Itu lebih bagus. Daripada Anda kuar-kuar sampai ngamuk-ngamuk. Ujung-ujungnya juga Anda minta subscribe. Anda minta orang-orang ya supaya apalah di dalam channel Anda itu. Kami tidak perlu yang kayak begitu. Kita fair-fair aja Pak Rusuli Lubis.
Ya, jalankan ajaranmu sesuai dengan apa yang ada di dalam kitabmu. Jangan kamu ingkari. Kalau dalam kitabmu iblis yang mengajarkan menyebut Yesus sebagai anak Allah. Jangan kamu ingkari itu. Lantas kau cari kambing hitam. Banyak dalil di dalam kitab yang mengatakan itu. Maka salahkah kemudian ketika saya mengatakan siapa yang mengajarkan Allah punya anak kalau bukan iblis? Baca tuh kitab, pelototin tuh ayat. Berserulah iblis, berteriak-teriaklah kemudian roh jahat itu. Engkau adalah anak Allah. Nah, tuh, apa tuh? Masih kurang. Ya, jadi kalau Anda ingin membuat sebuah konten yang rasional, jangan membuat Anda ditertawakan. Saya kira begitu sementara, Adinda, ya. Mudah-mudahan apa yang kita paparkan ini bisa sampai sama si sahabat tuh yang suka bawa makanan ke pinggir jalan, kumpulkan orang yang ada juga muslim di situ, dia kumpul doakan segala macam. Dia sudah nyata tuh terjun ke lapangan tuh, dikumpulkan orang di Monas, di mana itu yang saya lihat di videonya. Orang entah itu Kristen kah atau agama apa, dia kumpulin semua, bagi-bagi masker, bagi-bagi nasi dos, kemudian didoakan menurut agama dia. Itu sudah penistaan. Ini Indonesia, bro. Ini negara Republik Indonesia, bukan negara Kristen. Seenaknya Anda itu mengumpulkan pengemis, mengumpulkan jalanan Anda doakan ala Kristen. Itu sebenarnya sudah melanggar itu. Masuk ke pesantren-pesantren, nyamar-nyamar. Apa yang Anda inginkan sebenarnya? Mana kita orang muslim mana pernah ke gereja nyamar-nyamar? Sosokan lagi. Oke, Adinda, dilanjut. Mudah-mudahan beliau tanggapin ya. Oke. Silakan. Tafadol, jazakallah khairan katsiran Gunda Zuma. Nah, kenapa kita membuat sesi live ini? Nanti saya akan tunjukkan ya asbabun nuzulnya sampai kita membuat sesi live ini ya. Nah, kalau kata Munir, karir tertinggi seorang aktivis itu adalah mati. Kalau kami selaku jihadis fisabilillah, karir tertinggi seorang jihadis fisabilillah itu adalah mati. Itu serupa dan senada seperti yang dikatakan Munir ya. Jadi si Risuli Gubis ini ya, yang kebanyakan makan gubis, makannya doang banyak, tetapi isi kepalanya itu kosong ya. Nah, ini mungkin saya akan share kepada para sahabat ya. Tadi sudah dijawab semua oleh Gunda Zuma dengan data-data yang rasional yang berasal dari kitabnya. Ya pun kalau mereka mengatakan Yesus anak Theos, kita tidak marah. Nah, para sahabat, di mana si Risuli Gubis kemarin ya 17 jam yang lalu ini relatif singkat membuat sebuah video menyuruh nangkap gurunda kita semua ya, Gurunda Zuma. Tetapi tuduhan-tuduhan atau delik-delik yang dilontarkan si Gubis ini pasti bakal menampar kitabnya sendiri. Karena apa para sahabat? Apa yang dikatakan Gurunda Zuma itu sesuai dengan isi kitab mereka ya. Tadi sudah dibantah habis-habisan oleh Gurunda Zuma dengan data dan fakta yang ada, yang dimana kitabnya Biblos itu menampar mukanya Risuli Lubis yang nggak begitu ganteng ya, dalam tanda kutip jelek. Nah, si Risuli Lubis ini mau kita counter attack, kita serang balik. Di mana Risuli Lubis itu pernah membuat suatu video di mana kala itu ada kejadian pembakaran gereja di Kalimantan atau mana ya, maaf kalau saya salah. Dia menuduh pelaku itu yang membakar gereja itu adalah ideologi setan. Dan si Risuli Lubis itu merujuk kepada Islam. Tetapi ironisnya yang melakukan itu orang Kristen sendiri. Tetapi karena si Risuli Gubis ini ya, yang kebanyakan makan gubis itu pengecut dan isi kepalanya itu kosong. Dan serta dia ketakutan, tak mau jadi martir, dia hapus videonya. Tetapi bos, si Gubis ya, pendeta Gubis, jejak digital itu kejam. Ya, salah satu sahabat kita, Akhi Bamtri, Ustadz Bamtri Channel, telah men-tag video Anda dan menguploadnya di channel Anda. Dan muka Anda kelihatan sangat transparan. Kita putar sama-sama ya, para sahabat. Gereja dan pembakaran sebuah ya, aksi perusakan gereja dan pembakaran sebuah gereja terjadi di Dusun Paladan, Desa Batang Uru Timur, Kecamatan Sumarorong.
Mamasah, Sulawesi Barat, Sulawesi Barat. Jadi kalau ada ajaran yang mengatakan Oh, halal, Sulawesi Barat ya. Ini lihat ini congor si Lubis yang besar. Ini suara video ini dengarkah Gurunda sama Penatua? Dengar. Oh, tafadhol. Oke, kita lanjut sama-sama. jadi kalau ada ajaran yang mengatakan halal membunuh orang kafir, halal menghancurkan gedung gereja, ini ajaran iblis. Itu namanya Pundit. ini pelaku ini sebenarnya bukan manusia. Ini makhluk yang ditunggangi iblis. Itu saya ajaran setan. Itu saya ideologi setan. Itu saya Ya, ternyata fakta menunjukkan yang melakukan pembakaran gereja ini adalah orang Kristen sendiri ya, para sahabat. Itu 1 bulan yang lalu, di mana si Rusli Lubis menuduh bahwa Islam adalah ajaran setan. Dengan mengatakan ideologi yang melakukan hal ini adalah ideologi setan. Ternyata nampar mukanya sendiri dan videonya di-delete oleh si Rusli Lubis ya. aksi pembakaran gereja, ya, aksi perusakan gereja dan pembakaran sebuah gereja terjadi di Dusun Paladan, Desa Batang Uru Timur, Kecamatan Sumarorong, Mamasah, Sulawesi Barat, Sulawesi Barat. Gereja tersebut dibakar orang tidak dikenal. Namun saya mengatakan tegas kepada pelaku ini. Ini pelaku ini sebenarnya bukan manusia. Ini makhluk yang ditunggangi iblis. Makhluk yang dipenuhi setan. Karena hanya ajaran setanlah yang merusak. Ajaran setanlah yang menghancurkan. Ajaran setanlah yang membunuh. Jadi pelaku ini menerima ideologi dari iblis, dari setan. Karena ini ideologi setan. Ajaran setan. Ya, itu saya kesal. Tapi saya bukan mengutuk pelakunya, tapi ideologinya. Ideologi setan. Lepas dari negeri ini bebas. Jangan sampai ini masuk ke rakyat Indonesia, mencuci otak mereka. Sehingga mereka merusak gereja dengan semena-mena. Saya bicara Indonesia bersatu untuk menghancurkan ideologi seperti ini. Jadi kalau ada ajaran yang mengatakan halal membunuh orang kafir, halal menghancurkan gedung gereja, ini ajaran iblis, ajaran setan. Nah, mungkin kita cukupkan ya yang di sini ya. Sayangnya si Rusli Lubis ini pengecut sekali ya, tak gentleman sekali. Dia ketika menemukan fakta bahwa yang melakukan itu bukanlah orang Islam, tetapi orang Kristen, dia malah tidak klarifikasi dan meminta maaf. Inilah pengecut sekali ya mereka. Saya kalau mengatakan bahwa ideologi Anda itu ideologi pengecut, ideologi goblok, dan ajaran Anda ajaran goblok, gimana Pak Rusli Lubis? Tapi saya tidak akan melakukan hal itu ya. Karena saya tahu penjahat yang melakukan kejahatan kemanusiaan itu dia hanya meminjam jubah keagamaannya untuk melakukan pembenaran. Tetapi di kejadian pembakaran gereja di Sulawesi itu bukan orang Islam Pak Rusli Lubis, tapi orang Kristen.
Kalau saya mengatakan orang Kristen yang dimana membakar gerejanya sendiri itu ajarannya dan ideologinya itu adalah ajaran setan dan ajaran iblis, gimana Pak Lubis? Jadi tolonglah cara berpikir Anda ketika Anda menyusun sebuah paradigma, tolong dibenerin dulu ya. Penggaris aja bisa lurus, tetapi isi kepala Anda itu tidak ada lurusnya sama sekali. Ini mungkin kalau saya ronsen isi kepala Pak Pendeta Gubis ini ya, ada suatu problem yang besar ya. Mungkin tulangnya udah patah semua dan wajib dibawa ke montir ya. Nah, ini sesi kemarin 8 September relatif singkat, malah si Risul Lubis dengan gagahnya ya, dengan mukanya yang tembok, polisi harus tangkap orang ini mengatakan Yesus itu setan. Kapan Gurunda mengatakan Yesus itu setan? Nah, mungkin kita tanggapin dulu video ini. Ya, silakan. Siapa dulu? Penatua Translator dulu mungkin ya. Setelah itu ke Gurunda Zuma. Silakan, Siap. Penatua. Cek, masuk nggak suara? Masuk tapi kurang berpower, Penatua. Cek, kalau sekarang? Cek. Udah cukup. Gimana suara Penatua, Gurunda? Ya, udah bagus. Cek. Ya. Udah bagus. Cek. Oke. Udah gede. Cek. Mantap. Sip ya. Jadi ini orang nih lucu ya si Risuli Lubis ini demi memuaskan birahi dendamnya kepada Gurunda Zuma, agama sendiri diserang. Demi memuaskan birahi tidak sukanya, kebenciannya terhadap Islam, agama sendiri diserang. Saya tidak suka ideologi ini harus dihilangkan di Indonesia. Ya masa kekristenan dihilangkan gitu? Karena yang membakar gereja adalah orang Tritunggal sendiri. Kan gak gitu Bro Risuli. Janganlah buta gitu, janganlah membabi buta seperti Rudi Yohanes ketika membenci Islam. Jangan sampai mengorbankan agama sendiri supaya bisa menyakiti kemuliaan Islam. Islam itu nggak akan goyang mau kalian gimana pun, mau kalian menumbalkan agama kalian sendiri, itu nggak akan jatuh. Kebenaran Islam tuh nggak akan jatuh. Begitu juga dengan apa yang dikatakan oleh Gurunda kami, Gurunda Zuma. Kenapa nggak bisa jatuh? Ya karena dalilnya ada. Dan alasan ini kuat, kokoh berdiri. Kalau misalnya kalian ingin menyebut ini penistaan. Biblos kalian sendiri yang bilang begitu. Nggak perlu pakai tafsir, nggak perlu pakai hermeneutika. Memang tertulis begitu. Yang ngomong Yesus anak Allah ini adalah iblis. Iblis yang ngomong. Terima kenyataannya, jangan terguncang. Gua tahu kalian itu cerdik. Kalian marah-marah secara monolog. Karena kalau kalian marah langsung kepada Gurunda Zuma, lalu kemudian Gurunda Zuma memberikan penjelasan secara data, maka kalian tidak akan bisa mempertahankan fitnah kalian ini. Sudah kebaca semua gerak-gerik kalian, Tritungs. Sudah kebaca, apalagi Risuli Lubis ini, aduh. Orang yang nggak jauh beda dengan manusia-manusia Yunani tahun 1 gitu. Yang dimana kalau misalnya ada gerhana matahari itu disebut Tuhan lagi marah. Kalau misalnya hujan Tuhan lagi senang. Nah ini sama seperti Risuli Lubis. Ketika dia melakukan sesuatu itu dikait-kaitkan kepada Yesus gitu. Praktik-praktik seperti ini tidak bisa dibuktikan secara alkitabiah, tidak bisa dibuktikan secara logika gitu. Apalagi mau dibuktikan secara ilmiah. Jadi ngapain lu megang-megang kepala orang dan orang itu adalah muslimah, terus lu mengkait-kaitkan suatu hal yang halu, menyatakan bahwa itu datang dari Yesus. Yang kayak gini apa bukan penistaan? Yang kayak gini tuh nggak berdalil, Risuli. Jangan dibawakan kepada publik gitu. Nggak heran dalam video-video lu, di konten-konten lu selalu diusir di kiri kanan. Karena begini, sudah melanggar SKB 3 Menteri, lu mengganggu kenyamanan warga bersosialisasi gitu. Ada lagi dagang disamperin, bukannya dibeli dagangannya, ini malah penginjilan coba. Jadi udah benar memang. Kalian itu nggak bisa melakukan khotbah tanpa melanggar undang-undang. Nggak bisa kalian itu, serius. Persis seperti apa yang dikatakan oleh akun Anak Batak minggu-minggu kemarin. Terima kenyataannya, Tritungs.
Kalian tuh kalau nggak di mana tuh rusuh, bawaannya tuh rusuh. Nggak di negara mana rusuh, negara mana rusuh. Indonesia ini punya perkara yang sama dengan Cina. Apa itu? Banyak ruko-ruko gereja ilegal. Dan kalian sebut apa itu? Persekusi. Padahal undang-undangnya sudah ada. Nggak boleh bikin rumah-rumah ibadah ilegal. Masih dibikin juga kalian. Paham nggak ilegal itu apa? Jadi jangan bertakia Korintus di depan publik. Karena Islam ini agama dalil. Apa yang tertulis itu yang kita sepakati. Yang tidak tertulis itu bidat. Sangatlah lemah kalau misalnya lu ingin menyalahkan Guru Nazuma yang mengatakan bahwa yang menuhankan Yesus, yang menyatakan bahwa Yesus anak Allah, ini adalah iblis. Sangat lemah itu. Karena biblos lu malah mendukung Guru Nazuma Risuli. Pahami itu. Alangkah lebih baiknya lu melakukan penginjilan, penguatan keimanan terhadap tritungs lu sendiri tanpa perlu nyenggol-nyenggol mengenai Muslim dan juga karakternya Muslim. Kalah. Susah, tritung susah menang kalau misalnya kita berbicara mengenai keimanan. Karena semua kitab suci mendukung apa yang Muslim katakan. Semua kitab suci, Trisuli, semua kitab suci. Itu dulu dari Penatua. Lanjut lagi Pak Pendeta dan Gurunda. Oke, sebelum ke Gurunda, saya mau tanya Penatua ya. Penatua, kalau kita mengatakan anti balaka itu ajarannya feedback Penatua. Sebentar, di-mute dulu. Penatua, kalau kita mengatakan anti balaka dan OPM yang merupakan gerakan makar dan destruktif itu, kita buat nih standar Risuli Lubis. Ajaran dan ideologi mereka ajaran iblis dan setan serta ajaran bastard itu gimana Penatua? Ya udah, berarti yang mesti pergi dari negara ini adalah Tritungs. Karena yang melakukan pembakaran gereja ideologinya ideologi Tritungs secara standar Risuli Lubis. Terima kenyataannya Risuli. Dan tadi yang dibawakan oleh Pak Pendeta Abednego mengenai anti balaka itu adalah teroris Tritungs di Afrika Tengah. Yang dimana fungsi mereka tercipta ini adalah untuk membantai semua Muslim yang ada di Republik Afrika Tengah. Maka dari itu solusi selalu gua gemborkan untuk para tritungs penghujat. Mari kita migrasi silang. Kalian ke Afrika Tengah, Muslim yang dipersekusi di Afrika Tengah ke Indonesia. Dengan demikian kita damai sentosa gitu. Kalian hujat-hujatlah di sana di luar Indonesia gitu. Contoh Zang gitu kan. Hujat-hujat Indonesia dari luar terus menyetir yang seiman di dalam Indonesia untuk makar. Nah, contoh kayak begitulah Tritungs. Itu Pendeta tanggapan dari Penatua. Lanjut. Oke, ya itu ya para sahabat. Ketika kita mencoba menstandarkan dengan standar yang sama dengan standar yang dibuat si Risuli Gubis ini ya, yang kebanyakan makan gubis. Aduh, sorry. Silakan dulu Guru Nazuma, apakah ideologi Islam ini ideologi setan? Baik, terima kasih. Jadi yang pertama saya ingin bertanya dulu kepada penerus saya nih, dua orang nih, orang ganteng semua. Baru-baru ini kita diributkan dengan adanya aparat yang dibunuh, dibantai. Siapa yang membantai itu dan di mana kejadiannya? Baru-baru ini ada beberapa dari aparat yang dibunuh ya, dipotong-potong itu. Kejadiannya baru-baru ini terjadi. Terjadinya di daerah Irian sana, di Papua. Siapa pelakunya? Jangan bilang Laskar Kristus, Gurunda, yang berbuat. Jangan bilang Laskar Kristus. Ada sekitar 3 yang dipotong-potong, kemudian 1 orang alhamdulillah meloloskan diri ya. Alhamdulillah. Itu minggu kemarin kejadiannya, informasi dari teman yang ada di sana dan santer kok di medsos itu informasinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi si Pendeta Lubis ini dengan gagahnya mengatakan orang yang melakukan pembakaran itu adalah ideologi yang diajarkan oleh setan. Nah, teman-teman Kristen gimana tuh? Kalian tidak mau melaporkan Lubis?
karena mengatakan bahwa agama kalian ideologinya diajarkan oleh setan. Karena yang dituju di situ nyata adalah Kristen, karena pelakunya Kristen. Tuh, kurang apa lagi tuh? Laporin. Dia katakan ideologi yang diajarkan, yang dianut oleh pembakar gereja itu adalah ideologi yang diajarkan oleh setan. Dia tidak boleh hidup di negara rame-rame, katanya kita harus usir dia dari sini. Gimana tuh? Coba, siapa yang dikatain? Kan tujuannya Islam tadinya kan? Tapi ternyata setelah dibuktikan, pelakunya adalah Kristen. Nah, apa ideologinya? Siapa Tuhannya yang disembah? Itu dibilang setan sama si pendeta ini. Ya. Lalu kemudian di beberapa videonya senantiasa itu dengan bangganya dia mempertontonkan kedahsyatannya dia. Tanpa dia menyadari di dalam kitabnya itu Yesus sudah berpesan. Yesus sudah menerangkan kepada murid-muridnya yang asli Bani Israel. Pada hari terakhir, banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Siapa orang ini? Penyesat. Kalau dia diusir, coba baca di ayat ke-23. Mereka dianggap sebagai pembuat kejahatan. Nah, lolos enggak pendeta Nubis di sini? Mengusir setan dengan nama Yesus. Ya, dia lakukan. Bermujizat demi nama Yesus juga dia lakukan. Bernubuat juga dia lakukan demi nama Yesus. Lolos dia. Nah, kurang apa lagi coba? Jadi yang menyesat itu siapa sebenarnya? Yang perlu dilaporkan itu sebenarnya siapa? Sementara kita umat Islam, bagaimana kemudian kita mendudukkan ya Nabi Allah yang diutus kepada Bani Israel? Di dalam Al-Quran itu begitu dia dimuliakan. Sempurna kemuliaan dia di dalam Al-Quran. Tidak ada sedikit pun celah dia di dalam Al-Quran. Bahkan namanya jauh lebih banyak disebut daripada Rasulullah Muhammad SAW. Begitu mulianya coba. Bagaimana Islam itu mendudukkan sebuah kaidah kenabian sesuai dengan kodratnya secara absolut. Jadi hanya Islamlah yang kemudian mengangkat derajat harkat daripada para nabi yang sudah dinistakan. Ya. Bagaimana kemudian Allah mengatakan seumpama proses penciptaan atau perumpamaan Nabi Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman, kun, maka jadilah. Betapa mulia. Diceritakan dia dilahirkan di bawah pohon kurma yang begitu rindang, asri, nyaman. Sementara mereka menceritakan orang yang kita muliakan itu lahir di kandang binatang. Kita sudah bisa berpikir kayak mana kandang binatang itu modelnya. Jadi yang memuliakan itu sebenarnya siapa? Yang menista itu sebenarnya siapa? Ya. Inilah yang tidak dipahami oleh si lubis-lubis ini ya. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu, masa dengan dia videokan dia lagi masak, kemudian dia jalan, dibagi-bagikan nasi, kemudian dikumpulnya orang, entah Islam, entah apa agamanya dikumpulkan, kemudian didoakan. Itu apa maksudnya yang kayak begitu-begitu? Orang yang sudah punya agama masih juga digituin. Ya. Kemarin lagi yang baru-baru tuh videonya yang tadi. Apa maksudnya coba yang kayak begitu? Jadi Islam di sini kami sebagai orang Islam, sebagai kristolog terjun ke sini karena penistaan demi penistaan kalian lakukan terhadap Allah. Hinaan demi hinaan kalian lakukan terhadap Nabi Allah. Cacian demi cacian kalian lakukan terhadap kitabullah. Dan itu Anda tidak sadari gitu loh. Anda yang mengobok-ngobok konsep ketuhanan kami. Anda yang mengobok-ngobok Alkitab kami. Anda yang mengobok-ngobok identitas Rasul kami. Lalu kemudian ketika kami menyatakan sesuatu sesuai dengan apa yang ada dalam kitab kalian, kalian menuduh kami menghina, memfitnah, dan seterusnya. Coba Anda menggunakan akal pikiran Anda. Kenapa Anda tidak menggantikan Yesus itu sebagai anak Brahma misalnya?
Yesus adalah anak Buddha. Kenapa Anda tidak gunakan itu? Kenapa harus Allah? Kenapa harus Allah yang Anda caci maki? Hah? Kenapa tidak ganti menjadi anak Buddha? Atau anak Brahma, atau anak Sewa, atau anak Pedon, atau anak Sewu, atau anak Yahweh? Kenapa harus Allah? Sementara kalian sadar, Allah itu adalah sembahan mayoritas penduduk negara ini. Kenapa? Kenapa harus Allah? Ada apa? Apa yang kalian inginkan sebenarnya? Kenapa harus Alkitab yang ada di dalam tulisan buku Anda? Kenapa harus ada Rasul? Kalau Anda adalah ajaran kasih, buktikan, wujudkan itu. Jangan cuma emosi digedein, otak nggak ada. Lubang hidung aja yang gede, otak kecil. Pakai emosial lagi nunjuk-nunjuk, ideologi setan. Sok cantik, nenekmu kiper. Ya. Sok hebat, sok. Kamu sadar enggak itu? Siapa yang kau katakan punya anak dalam kitab kau itu? Hah? Siapa yang punya anak? Ada kau sebut di situ Buddha? Ada kau sebut di situ Yahweh? Yang kau sebut Allah kan? Sementara kau sadar dengan kepalamu yang gede itu, bahwa saudara-saudaramu kiri kanan muka belakang rumah kau itu Islam, masjid-masjid menyuarakan setiap saat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau pecah itu gendang telinga kau itu dengar Allahu Akbar. Allah itu maha besar, Allah itu maha besar. Dalam tatanan iman sahabatmu, saudaramu sendiri muslim di negara ini. Lantas kenapa kamu nggak pernah sadar gitu loh? Allah punya anak di dalam kitab kau. Hah? Di mana letaknya kasih yang kau simpan itu? Kalau kau punya mulut, jadikan modal untuk menyampaikan kebenaran, teropong itu lembaga Alkitab Indonesia. Supaya rubah itu kata Allah dalam kitabmu. Maka semua akan selesai. Esensi yang sangat suci, yang maha dahsyat, yang membuat umat Islam itu menggugurkan semua kegiatannya ketika disebut nama itu. Tega-tega kali kau katakan, dia punya anak. Lantas kemudian ketika kami mengatakan itu yang mengajarkan bahwa Allah punya anak itu adalah setan, roh jahat, ifrit, iblis, kamu mau suruh polisi nangkap kita. Sementara Allah yang kami tuhankan, ketika disebut punya anak, kami diam-diam saja gitu. Coba tanya pada diri Anda, siapa Yesus? Anak Allah. Apakah Allah dengan Yesus itu berbeda? Tidak. Satu hakikat katanya. Berarti Allah kamu anggap disunat pada hari ke-8. Penghinaan apa lagi ini yang akan kalian lakukan? Berarti yang dikandung oleh Maria itu adalah Allah. Yang dilahirkan oleh Maria itu adalah Allah. Yang ditampar, yang diseret, yang dibunuh adalah Allah. Apa kalian nggak sadar gitu? Sedikit kita membacakan dalil di kitab Anda yang mengajarkan Allah punya anak adalah iblis. Yang mengajarkan Allah menjadi manusia adalah setan. Apa yang salah di situ kalau misalnya dalil kitabmu mengatakan itu? Yang salah kemudian ketika saya mengatakan bahwa yang mengatakan Yahweh punya anak adalah iblis. Itu baru salah. Karena dalam kitabmu bukan Yahweh yang tertulis, tapi Allah. Gitu loh. Ini yang tidak disadari oleh si pendeta ini, ya. Cuma mulutnya, kalau saya tengok video-videonya dengan Ahi Sugi, wah mencak-mencak dia kayak kesurupan kuda Nil. So, jagoan, petantang-petenteng. Saya tidak bisa pikirkan kayak mana kalau kau ketemu saya, Lubis. Kau pura-pura nggak kenal Zulkifli Abbas. Kemana otak kau selama ini? Kemana mata kau selama ini? Kau tidak kenal saya katanya. Bilang aja kalau mau iri, kalau kau sebut nama saya, orang bakal lihat channel saya. Di mana-mana minta subscribe. Sebelum berdoa, subscribe dulu baru didoakan. Apa-apaan itu?
Jadi saya katakan kepada Anda ya, kalau Anda ingin dihargai, kami pun mau menghargai Anda. Tetapi jangan buka pintu supaya Anda dihinakan. Apa itu mengatakan Tuhan kami punya anak? Kenapa saya katakan Tuhan kami? Karena Anda menyebut Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Nenek Mukiper. Kalau kau katakan Theos Bapa, Theos Anak, Theos apa dan seterusnya, itu urusan kalian, itu iman kalian. Kalian sudah tahu, kita umat Islam, mayoritas di negara ini, Tuhan kita adalah Allah. Ya, kalau kalian itu punya kasih, kenapalah kekuatan kalian itu tidak bisa merubah, sementara babi bisa kalian rubah menjadi babi hutan? Ayo, kenapa nggak bisa Allah ini? Kenapa? Ada apa dengan Allah ini? Ada apa dengan kata Allah ini? Sementara kalian selalu menghina Allah. Tapi kenapa nggak bisa hilang dari kitab kalian? Ada apa? Apa yang kalian sembunyikan di situ? Cinta kali dengan kata Allah? Atau menginginkan generasi Islam berikutnya bingung memilih mana Islam, mana Kristen, karena semua sudah menjadi Allah. Jadi pesan buat Rusuli Lubis ini ya, kamu yang harus sadar. Kamu telah mengatakan bahwa yang membakar gereja itu adalah ideologi yang diajarkan oleh setan. Ternyata cek per cek yang membakar gereja adalah orang Kristen. Nah, gimana tuh? Mau nggak kamu akui bahwa ideologi yang dianut oleh Kristen itu adalah ideologi yang diajarkan oleh setan? Mau nggak? Ngoceh aja terus, sok pakai emosi lagi, seakan-akan dia takut sama kau. Ya, bulu-bulu saya ini tidak bergerak meski kau pakai pegang bedil di tangan kau kiri kanan. Sok mencak-mencak kayak orang kerasukan setan. Ini setan, dia harus keluar dari darah ini. Kita harus bersatu. Nenekmu kiper, kau aja yang pergi. Lalu kamu yang katakan ideologi si pembakar gereja itu ideologi setan kok. Ya, kamu yang pergi. Saat perjuangan negara Republik Indonesia kau kemana? Kok sekarang kau lagi mencak-mencak? Saya kira begitu Adinda. Ya, mudah-mudahan dia dengar. Kalau perlu dia suruh ke Makassar sini, biar saya tatar dia belajar gospel. Lanjutkan. Oke, terima kasih Gurunda. Ngeri sekali nih, Masya Allah. Nah, mungkin kita putarkan video tuduhan beliau ya terhadap Gurunda Zuma. Setelah itu kita komentari lalu kita closing sama-sama ya. Tadi lupa belum hamba putarkan. Ini ya para sahabat si kubis kutu-kutu apa ya? Kutu-kutu gubis. Oke, kita putar sama-sama. Kita tetap satu hati ya berdoa buat Pak Muhammad KC tetap sehat walafiat, bisa menjalani proses dengan baik dan hukumannya diberikan seringan-ringannya. Coba di stop dulu video nih. Coba lihat tuh. Coba lihat aja mulutnya tuh. Sehat walafiat katanya tuh. Ini kan biadab kali ya kan? Ada otaknya dia kan? Aduh. Kita kapan-kapannya kita mendoakan Yahya Waloni, semoga dia berada dalam kasih Tuhan, karunia Bapa di surga. Mana ada kayak begitu? Ya, benar-benar kurang ajar ini si Lubis ini. Lanjut. Astaga naga di surga Bapak. Video lebih fenomenal lagi. Ini video lebih sadis lagi daripada video-video Yahya Waloni. Saya pun mencari tahu ini nama orang ini siapa, channel aslinya dari mana ya, YouTube-nya dari mana. Saya akan cari tahu terus. Saudara, mungkin Anda nggak sabar ya apa yang dia katakan ya. Di stop dulu deh, di stop. Ini si Lubis ini. Ya, so nggak kenal. Dulu kita pernah bantah-bantahan bersama Hisugi. Dibilang so nggak kenal. Bilang aja kamu nggak mau sebut nama aku biar dikenal banyak orang. Takut sekarang kalah. Kurang ajar. Astaga naga di surga Bapak. Nah, jangan lupa subscribe dulu. Tombol lonceng dipencet, like, beri komen. Subscribe dulu, promosi aja terus. Kita teropong Kristen. Ayo, ramai-ramai kita teropong Kristen. Ayo, ramai-ramai kita teropong Kristen.
mengatakan Tuhan punya anak. Pesan siapa? Iblis. Mengatakan Tuhan menjelma menjadi manusia. Pesan siapa? Setan. Apa dia kata tadi, saudara? Dia katakan, siapa yang mengatakan? Ya, dia hanya berani memotong videonya ya, Gurunda tidak mau dengar penjelasannya. Parah nih orang ya, suka comot-comot. Ya itu dia. Terus nanti kata teropong itu diartikan dikeroyok katanya. Kita keroyok Kristen kata dia. Ini serius, ini ya bahlul banget. Iya. Memang dia, gimana ya ceritanya? Dia cuma cari simpati ke orang gitu. Orang mengatakan, mari kita teropong. Siapa yang mengajarkan? Kristen atau Islam? Itu di awal-awalnya. Nah, sekarang mari kita teropong Kristen. Siapa yang mengajarkan Tuhan itu punya anak? Nah, terus saya bacakan dalilnya. Bagaimana kemudian dalil-dalil dalam kitabnya yang mengatakan bahwa memang Allah itu punya anak katanya. Nah, kurang apa lagi coba? Lanjut deh. Ya inilah Gurunda, dia tidak bisa mengartikan sebuah metafor ya. Jadi si pendeta si Raba-Raba ini kekurangan bacaan dan literasi dan tentunya kekurangan imajinasi ya. Oke, kita lanjut. Tuhan punya anak, setan. Yang mengatakan Tuhan menjelma jadi manusia, setan. Tetapi jangan lupa di awalnya tadi dia sudah bilang kita keroyok orang Kristen. Artinya ini ditujukan kepada orang Kristen. Saudara. Saya bilang teropong, bahlul, bukan keroyok. Jauhnya tuh kata. Diteropong itu maksudnya kita konsen terhadap itu, bukan dikeroyok. Memang dasar hidung besar ini. Ya kan, kurang dia banyak guru dan kupingnya ini bahlul, Gurunda. Gurunda. Kurang banyak kupingnya. Metafor seindah itu dia Dia sengaja memang. Iya, Sengaja bertakia dia Korintus menggiring biasa. Diteropong, dikeroyok. Betul-betul Lah iya, kecap. bahlul kok emang metafor kayak gitu gak bisa ngertiin dia. Memang pemahaman kita sebagai orang Kristen bahwa Yesus anak Allah, tapi bukan berarti Tuhan punya anak, ya. Nah, itu kan diakui kan? Nah, diakui kan? Memang pemahaman kita sebagai Kristen bahwa Tuhan punya anak, tetapi bukan secara biologis. Nah, faktanya Anda mengakui siapa yang dilahirkan? Katanya, siapa yang dilahirkan? Allah. Kalau bukan Allah, dia katakan apa? Manusia, nggak mungkin. Malah dikatakan manusia 100%, Tuhan 100%. Jadi kurang apa lagi coba? Itu secara biologis berarti. Mulutmu yang mengatakan bukan secara biologis, tapi faktanya kamu imani dia adalah Allah itu sendiri dalam rupa manusia. Coba. Berarti dia biologisnya manusia. Dia adalah Tuhan, biologisnya manusia. Bahlul. Lanjut. Oke. Yuk kita nonton video si Bahlul lagi ya, kita lanjutkan. Saya bahas ya, karena Anda sudah paham. Oke lah, saya bahas lah ya. Memang kita mengakui bahwa Yesus ngaku kan kau? Nah, karena dia Allah yang adalah roh datang ke bumi mengambil rupa manusia. Ya, ngaku kan kau? 6 sampai ke 8. Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap dia Allah yang harus dipertahankan. Terus rupa manusia. Ya, jadi jelas bukan jelas apanya? tetapi Allah yang datang ke bumi. Apanya? Kau bilang apanya? Kau bilang Tuhanmu itu biologisnya manusia, dodol. Ayo, mau apa lagi kau? Dasar. Dia mau ngejelasinnya gimana coba? Bukan biologisnya. Nah, sekarang Tuhanmu ngambil jasad manusia, berarti biologisnya. Ingin kali lah saya berhadapan dengan kayak begini. Serius, lucu kali nih ya. Bentar, mana tadi? Dia, aku nggak mau bahas, tapi biarlah aku bahas. Ya, malu-malu kau. Malu kau bahas. Kakek kosol tuh gitu, Lubis. Orang Kristen bahwa Yesus anak Allah, tapi bukan berarti Tuhan punya anak, ya. Itu jelas. Itu nggak perlu saya bahas ya, karena Anda sudah paham. Oke lah, saya bahas lah ya. Ini loh kegoblokan yang hakiki, serius. Saya tapi nggak mau bahas. Oke lah, saya bahas. Astaga naga. Lipat pelitut. Emang tertulis begitu, dibilangin juga Islam agama dalil. Kagak bisa lu bantah. Yang kita omongin itu ayat. Ayat yang terucap. Ayat bersuara. Nggak bisa lu bantah, Risuli. Susah kan ngejelasinnya kan?
Kalau kata pepatah, si Risu Lubis itu ketika selesai makan, dia minumnya itu minum ludahnya sendiri. Ya gitulah, dia nggak pernah minum air, tetapi ketika dia selesai makan, yang diminum itu ludahnya sendiri. Ya inilah si Risu Lubis. Semoga tidak jadi representasi Kristen ya. Tapi kalau standar kita membuat seperti standar yang Lubis, ya pasti ini adalah representasi Kristen ya. Oke, kita lanjut. Ya, ini loh, yang saya heran ini loh. Dia kok nggak pernah tahu saya, gimana sih lo? Lubis, saya tidak akan mengundang Anda ke ZCC. Tidak juga saya akan undang Anda itu ke MMCI, enggak. Saya mau kau itu dengan kebenaran itu kau datang sendirilah. Masa kau tidak kenal Zuma? Kau tidak tahu Zulkifli Bas? Yusuf Tahu aja kenal saya, dia ngajak lalu dia kabur. Lah, nggak kenal saya. Aduh. Ada aja kau Lubis. Ya saya tunggu ya. Kamu masuk ke ZCC. Kita berhadapan di situ. Saya tunggu. Oke, kita putar lagi ke kedunguan yang hakiki ini. Bahwa Yesus anak Allah bukan berarti Tuhan punya anak. Karena dia Allah yang adalah roh datang ke bumi mengambil rupa manusia. Ya, di Filipi 2 ayat yang ke-6 sampai ke-8. Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan sebagai Allah yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan diri mengambil rupa manusia. Ya, jadi jelas bukan Tuhan punya anak, tetapi Allah yang datang ke bumi mengambil rupa manusia sehingga Yesus dikatakan anak Allah, tapi Tuhan tidak punya Ya anak. ampun. Dia ngambil biologis manusia loh. Kamu udah sebutkan sendiri dia mengambil biologis manusia. Berarti biologisnya berubah menjadi manusia. Benar-benar lah ini orang. Lanjut. Itu sendiri yang datang. Jadi di dalam diri Tuhan Allah, dia juga adalah manusia sepenuhnya, dia Allah sepenuhnya. Nah, kurang apa lagi coba? Aduh, Terus. Ini kita sebenarnya harus berterima kasih ke Lubis ya. Karena apa? Lawakan-lawakan dia membuat imun kita naik ya. Oke, kita lanjut. Dua yang dia katakan ini yang kita harus bahas tuntas. Dia katakan, ya kalau ada yang berkata Tuhan jelma jadi manusia, ya orang Kristen, ya ini Kristen tadi kan? Nah, Kristen berarti itu ajaran setan. Jadi dikatakan ajaran Kristen yang mengajarkan Tuhan datang menjelma menjadi manusia itu ajaran setan. Kita akan buktikan ya itu ajaran setan atau tidak sesuai dengan firman Tuhan tentunya ya. Kita akan buktikan di sini. Akan bacakan mulai dari Filipi pasal 2 ya. Karena kita harus sesuai firman Tuhan. Filipi 2 Terus dalil-dalil yang tadi yang saya bacakan kamu lupakan. Kan gini, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, jadi artinya sebagai anak manusia dia mati di kayu salib, tapi sebagai Allah tidak. Yang mati itu bukan kealahannya, tapi kemanusiaannya. Kita baca. Efesus pasal 2, kita baca ya, sabar ya. Efesus pasal 2, ayat yang ke-15. Di sini dikatakan, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ya, yang saya bahas di sini adalah yang mati bukan kealahannya tapi kemanusiaannya. Jadi yang dapat mengambil rupa manusia dan kita buktikan lagi Tuhan Yesus itu Allah atau bukan, atau Allah pernah nggak datang ke bumi mengambil rupa manusia. Nah, dia malah benarkan perkataan iblis kan, coba lihat. Lihatlah. Nah, dia malah sementara dalilnya Yesus mengatakan dirinya adalah manusia, dia malah sibuk membenarkan pernyataan iblis tadi. Lihatlah coba.
Maka nggak salah kemudian siapa yang mengajarkan itu kalau bukan mereka-mereka ini. Iblis mengajarkan Yesus anak Allah. Yesus mengajarkan dirinya anak manusia. Coba. Nah sementara ini orang ini mengajarkan yang mana? Yang diajarkan setan atau yang diajarkan Yesus? Dia mengajarkan dirinya bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Benar-benar lah. Tapi tidak serupa, atau dengan kata lain serupa tapi tidak sama, sama tapi tidak serupa. Ya yang mana terserah. Apa-apaan itu sama tidak serupa, serupa tidak sama. Apa kuis? Ini kemampuan bahasa minim sekali loh. Apaan itu? Serupa tidak sama, sama tidak serupa. Maksudnya kalau kau katakan sama tidak serupa, serupa tidak sama berarti sama-sama serupa-serupa. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Karim. Benar-benar lah ini orang. Lanjut. Ini orang ini keterlaluan. Ya katakan ajaran Kristen mengajarkan Allah menjelma menjadi manusia itu ajaran setan, pesan setan. Kita akan baca lagi ayatnya ya. Kita lihat ketuhanan Yesus ini. Apa benar dia pernah mengaku dirinya Tuhan? Kita akan lihat. Ini bukti bahwa Yesus Tuhan Allah ya. Di Yohanes 20 ayat 28 sampai 29. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yang berkata di situ Yesus apa Thomas? Karena orang selalu dikaitkan ke bahasa-bahasa. Ini Lubis, diam dulu Lubis. Saya tanya dulu Lubis. Lubis, diam dulu Lubis. Saya tanya dulu Lubis. Yang mengatakan engkau Tuhanku dan Allahku itu siapa Lubis? Yesus atau Thomas? Iya. Tadi pertanyaan yang dia bikin apa Gurunda? Pertanyaan yang dia bikin kan, apakah Yesus pernah mengatakan dirinya Allah? Yang dibacain itu Yesus atau Thomas tuh? Aduh. Dan itu anehnya Gurunda Zuma, itu dalil Thomas lagi kaget dijadikan dalil pentuhanan Yesus. Ini saya kasih contoh ya Lubis, analogi yang serupa. Ketika pendeta Abednego nih ya datang ke rumahmu lalu ngencingin rumahmu, terus kau kaget bilang, "Oh my Lord, oh my God, apakah saya pendeta Abednego itu Tuhan dan God?" Tentu saja bukan. Itu Thomas itu lagi kaget menyaksikan Yesus ya. Jadi sama seperti saya, ketika saya datang ke rumahmu ya, terus saya mengencingin rumahmu, terus kamu kaget, kamu bilang, "Oh my Lord, oh my God, apakah saya Tuhan? Apakah saya God? Apakah saya Theos?" Tentu saja tidak. Jadi kemampuan menangkap sebuah narasi-narasi teks ini sangat minim sekali. Itu jelas-jelas Thomas lagi kaget, lagi jump scare, langsung bilang, "Oh ya, oh kuriosmo, kai Theosmo." Lalu dijadikan dalil pentuhanan Yesus. Inilah aneh sekali. Ya, jadi kalau ada seorang pendeta yang suka petantang-petenteng di sosmed, di YouTube, tidak kenal Suma, itu bohong itu. Khususnya yang ada di Indonesia ini. Itu dusta tuh. Ya, termasuk si Lubis ini. Bohong. Kalau nggak kenal Suma itu bohong kau. Iya, ini jelas ya. Tadi pun saya udah bilang gitu ya. Saya sampai bilang perasaan dia ini kan sering bergaul dengan pendebat-pendebat. Ya. Kecuali dia pendeta murni yang nggak membandingkan agama ya, kecuali dia pendebat yang nggak pendeta yang nggak membahas perbandingan agama. Selama membahas perbandingan agama sangat aneh kalau nggak kenal Bang Zuma ya, kalau nggak kenal Goldian, nggak kenal Bang Slayer, nggak kenal saya masih masuk akal gitu. Perasaan Bang Zuma Adinda, Kipli gitu. Adinda, channel yang sering ribut dengan dia itu adalah channel Dua Master. Dua Master itu opennya itu adalah nama saya, Zulkifli Mabas. Jadi kupingnya orang ini gatal kali kayaknya dengan nama saya sampai dia siapa namanya saya lupa, nanti saya cari tahu. Bahlul, kau nggak perlu cari tahu, tonton aja video ini. Saya tunggu kau di ZZZ. Kita bahas apapun yang kamu mau. Tapi yang kau kuasai ya, jangan sama yang lain kabur. Yang kamu kuasain, kita dialog. Saya minta teman-teman ZZZ buka ruang. Panggil dia orang ini, kita berdialog. Si Lubis, cari tahu nomor HP-nya. Ya, sampaikan kabar dari Gurunda Ikhwan Villa di live comment. Sampaikan kabar ini kepadanya tuh. Banjiri tuh live comment. Kolom komentarnya video-video dia tuh. Dicari Gurunda Zuma di ZCC. Iya.
Soalnya nih orang gini Gurunda, penginjilan lemes banget bibirnya itu. Lidahnya lemes banget. Atas nama Yesus pegang-pegang pala orang lah. Tapi ketika ditembak mengenai keimanannya, coba jelaskan ini anak Allah datang dari pengertian iblis atau pengertian Yesus. Megap-megap, lihat tuh. Auto gagap tadi ngejelasin. Apa coba? Yang kayak gini paling paham Yesus. Innalillahi, innalillahi. Sebelumnya gue sambung dulu ya. Sorry tadi belum salam. Assalamualaikum nih buat Ustaz Juma. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ko Julius, aku tanya samamu nih ya. Ko, ketika aku datang ke rumahmu nih ya, aku membuat cerita yang serupa dengan Thomas. Ketika aku datang ke rumahmu, lalu aku ngencingin rumahmu, terus kau datang bilang ke aku, "Oh my Lord, oh my God, apakah aku itu Tuhan kok?" Jangankan itulah, kita nggak usah nyambung ke situ ya. Itu idolanya si Nabi Luga, ya, Mia Khalifa ya. Mia Khalifa itu kalau main juga ada panggil-panggil nama Yesus ya. Oh my God gitu kan. Ya, oh Jesus Christ gitu kan. Apakah itu dia mengatakan pasangannya itu adalah Yesus gitu? Iya, apakah sedang bermain dengan Tuhan Bapa? Kan nggak gitu ya? Iya, kan udah aku bilang kemampuan dia menangkap sebuah teks itu sangat kacau sekali ya. Itu Thomas sudah jelas-jelas lagi kaget dituduh mereka Yesus membaca juga. Sesuatu itu menafsirkannya aneh-aneh ya, berasumsi ria. Itulah kenapa Yesus diasumsikan sebagai Tuhan. Dasarnya kan itu. Memang mereka ini dikasih kita tulis apapun, kita jelasin apapun, mereka nangkapnya beda. Kalau udah nggak sefrekuensi, kita susah memang sama mereka. Jadi pada dasarnya, ya teman-teman OTN kan dari dulu kita bilang, nggak usah dulu debat, cari dulu akal. Kalau udah ada akal, baru debat. Kalau nggak nyambung gitu. Ibaratnya kita ngomong sama tembok atau ngomong sama orang yang nggak sefrekuensi. Misalnya contoh nih, gue nyindir si Goldian. Dia nggak merasa disindir gitu, malah petenteng-petenteng ketawa-ketawa, dikiranya kita cuman lucu-lucuan. Ini kan susah gitu. Jadi akal dulu ditemukan, kalau udah ada akal baru ngomong. Kalau nggak ada akal mau sampai kapan kita ngomongnya? Terus masalah dia mau melaporkan Bang Zuma, malah sebenarnya dia kalau mau dilaporkan sama orang-orang yang rumahnya dia masuki suka-suka, itu lebih bisa. Ya, memasuki rumah orang sembarangan itu kan melanggar hukum. Dia kadang-kadang kan main masuk aja ya, panggil misalnya Assalamualaikum dia bilang ya. Pertama dia bukan Muslim, tapi dia panggil Assalamualaikum, terus dia main masuk. Yang di dalam rumah belum nyahut, belum kasih dia masuk, dia main nyelonong masuk ya. Banyak video-video dia main nyelonong masuk ke dalam rumah orang. Ya walaupun orang anggap dia seperti orang gila lah gitu ya. Ujung-ujungnya kan bagi warga adalah orang gilanya ini gitu kan. Nggak mau kasus. Kenapa dia nggak ke Makassar ya orang-orang kayak gini? Belum kali lah aku lihat di sini dia kayak gitu. Oh, ku tungguin di sini. Ku sewa bandara, jangan terjemput yang lain, biarkan dia masuk. Dan sembelihin domba ya, Gurunda buat dia. Ku kasih karpet merah, dijemput dengan tari Pakarena, dengan Gan Rambulo kalau dia mau kesini. Dengan pola gayanya kayak gitu. Ini apa ya? Ini Risuli Lubis nih epic lah pokoknya. Tadi tuh yang terakhir tuh dalam kegagapannya dia menyatakan sendiri. Ini yang paling kocak. Ini saya buktikan bahwa Yesus menyatakan dirinya Tuhan. Yohanes 20:28 lah. Itu Thomas itu bukan Yesus. Dan itu sekelas pendeta pakai dalil Thomas kaget, pakai dalil Thomas lagi kaget itu. Aku juga mau menanggapi Ko Julius, sebenarnya mereka itu ada akal ya, tapi doktrin itu menghalangi akal mereka untuk berpikir. Jadi ketika akal mereka mencoba berimajinasi, terus mencoba berpikir, itu ada penghalang yang tidak bisa ditembus, yaitu doktrin ya. Jadi mereka itu seperti katak dalam tempurung yang sudah lama dan tidak merasakan keindahan dan sinar matahari yang sangat membuat sehat gitu. Doktrin itu. itu pertama Pak Pendeta ya. Ini terus yang sekarang yang kedua itu kalau misalnya nih Tritunggal ini nggak buta mengenai Yunani dan nggak buta mengenai Hebrew, itu udah paham banget. Sangat jelas sekali itu di dalam biblosnya itu. Yang digunakan itu kata Kyrie. Yang digunakan itu kata Kyrios. Kyrios ini bentuk nominatif. Yes. Kalau misalnya lagi ngobrol langsung itu bentuk katanya bentuk kata benda vokatif. Aturan itu pakai Kyrie. Contoh pakai Kyrie tuh. Nih, wanita Samaria pas lagi ngobrol sama Yesus di Yohanes 4 ayat 9 sampai 11.
Itu ngomongnya kan langsung tuh ketemu muka sama Yesus, dia pakai Kyrie, yang berarti menunjukkan langsung kepada Yesus. Kalau pakai Kyrios ini, ikhwan filas kalian dan juga Tritunggal Cabang Melayu, kalian pahami kalau pakai Kyrios orangnya tuh nggak di situ, bukan orang yang di situ yang dituju. Itu kalau misalnya Kyrios, bedanya Kyrios dan Kyrie. Lagi-lagi kalian paham kayak gini dari Muslim, pendeta Jadi kalian sendiri gini. nggak mampu, menyedihkan kalian itu. Ya, kurios itu bentuk kata ganti ketiga gitulah singkatnya ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu setara dengan dia lah. Kalau Dia. merujuk langsung oknum yang diajak bicara ya pakai Kyrie. Contoh ikan Pilatus ketika diajak ngobrol, ikan Pilatus juga dipanggil Kyrie loh. Lucu kali Iya, ya, langsung pendeta. Kyrie. Kalau misalnya ngobrol langsung itu Pak Pendeta. Contoh lagi satu lagi nih, Theos. Kenapa mesti Theos terus? Karena tidak terlihat Tuhannya. Kalau misalnya terlihat itu pakai THE lagi di belakang, bukan pakai OS. Apa Tritungs paham yang di Indonesia soal beginian? Kagak. Mereka kagak paham, terpatok dengan bahasa LAI, bukan bahasa Indonesia ya, bahasa LAI. Nah itu tuh keimanan kalian. Enak. Berarti harus banyak belajar ke Gurunda Zuma, ke Pendeta Abednego, Pentateuch Slayer, Bang Julius ya, Iya, Pendeta Risuli Lubis ini. Iya, betul. Pendeta Lubis ini harus belajar sama saya. Makanya saya undang ke CTC biar saya ngajarin. Kasih 12 SKS langsung ya, Gurunda. 30 SKS saya kasih. Betul. Sama ini mungkin supaya tertarik nih Risuli Lubisnya Gurunda. Itu pasti viewernya kenceng, langsung 100k itu tembus. Kalau dengan Gurunda Zuma. Mungkin dengan itu lu bisa tertarik. Pendeta Risuli. Iya. Mari ke ZCC bertemu dengan Gurunda Zuma. Topiknya mau apa Gurunda? Ya terserah dia, saya bilang yang dia kuasai gitu loh. Saya ngikut. Jangan yang... sama Bu Uti. Jangan sama Bu Uti. Kabur, belum selesai udah kabur. Ya tadi malam. Aduh. Ya itu, tuh Pendeta Risuli Lubis, ini pesan dari Gurunda dan juga ZCC, silahkan datang, bawa topik apapun yang dikuasai, apapun, berdialog dengan Gurunda kami, Gurunda Zuma. Mari. Ya, dan saya kasih waktu dia bertanya aja, saya nggak usah bertanya, dia aja yang bertanya sama saya. Tanya, Pendeta Risuli, engkau bertanya, cuma bertanya. Silahkan. Gurunda Zuma nggak akan balik tanya karena kita udah tahu kualitas lu ketika menjelaskan keimanan lo. Saya nggak mau menjelaskan tapi menjelaskan. Iya serupa tapi tak serupa. Konsisten dong. Gimana sih? Aduh. Dia kayak Lamsen ya. Oh iya udah lama juga tuh. Itu dia kalau di mobil itu dia juga ngegas sama ngerem itu. Jadi premis 1 dan premis kedua itu dipencet sama-sama, tetapi saling bertabrakan. Serius, itu digas sambil direm itu kalau nyetir mobil sih. Parah kali lah. Masya Allah. Tapi yang heranin Gurunda, ya. Kenapa ya penonton-penonton dan simpatisan Risuli Lubis di live komennya itu menari-nari, berjoget-joget. Oh Risuli Lubis, kau hebat sekali Risuli Lubis. Aneh, Masya serius. Allah. Ya itulah yang membuat dia terbuai sehingga malas belajar. Terus kulihat di videonya itu selalu ada Al-Quran di mejanya. Bisa baca nggak dia itu ya? Sesuatu di rumahnya ada Al-Quran. Salah. Mau dari penghujat, dari yang awam, sampai pendeta sekalipun. Kalau udah tinggal di Indonesia nggak paham mereka Gurunda, nggak paham itu mau bahasa Arab, bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Yang mereka paham itu cuma bahasa LAI dan bahasa orasi. Itu aja keimanan mereka tuh. Ya, bikin kan susah. Mereka berasal daripada Yunani ya. Jadi kan kalau tradisi Yunani itu, misal kalau ada rapat, ada putusan itu, Plato itu selalu berdiri di atas simposium terus berorasi gitu. Terus banyak audien yang mendengarkan Plato. Dan ternyata diadopsi oleh mereka. Lihat, kalau mereka menjadi orator atau berorasi itu juga cakep sekali. Tetapi kalau bicara tentang fakta, data yang eksak, mereka itu sangat susah sekali untuk melakukan itu.
Dan ini menjadi bukti ya bahwa mereka itu bukan agama samawi. Ini mohon maaf harus saya ucapkan. Karena mereka agamanya berasal dari Yunani dan Romawi sana ya. Dan tradisi Yunani Romawi itu melekat dan mendarah daging pada Kristen di abad kontemporer ini. Contoh tradisi Natal. Apakah tradisi Natal, Christmas, terus ada Sinterklaas, itu tradisi samawi? Tentu saja tidak. Itu tradisi Romawi, tradisi Yunani yang dimana itu budaya pagan itu melekat dan mendarah daging, lalu bergenealogi sampai ke Kristenan di abad kontemporer ini. Jadi ada tambal sulam lalu didaur ulang lagi serta diimplementasikan secara praktis gitu. Iya, Masya Allah. Ini gimana, kita lanjutkan videonya lagi atau kita cukupkan untuk closing statement penghantaman Lubis secara argumentatif pada sore hari ini? Dilanjutkan lagi videonya sedikit deh. Oke, siap. Masya Allah, Rabbi. Asingnya, jadi jelas God itu Allah ya, Lord itu memang bisa Tuhan ya, tapi di sini Lord and my God berarti sudah lengkap di situ ya, tidak tersangkalkan lagi. Apa jawab Yesus? Yesus tidak menyangkal bahwa dirinya Tuhan dan Allah. Dia katanya, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Artinya gini, Thomas, karena kau lihat aku, kau percaya kan kau aku ini Tuhan dan Allah? Iya, makanya dibilang langsung, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dengan kata lain begini saudara, kau Thomas karena kau sudah melihat aku maka engkau percaya bahwa aku Tuhan dan Allah. Tapi orang-orang yang nggak ngelihat nantinya itu lebih berbahagia lagi walaupun mereka nggak ngelihat, tapi mereka tetap percaya aku Tuhan dan Allah. Jadi kita sebenarnya lebih berbahagia dari Thomas. Kita kan nggak lihat kan, tapi kita percaya bahwa Yesus Tuhan dan Allah. Nah, nggak seperti siapa tadi. Orang kaget aja. Lagi laca ini, Orang udah lucu banget, serius benar. Enggak seperti tadi. Apa namanya itu tadi? Saya lagi lacak itu dia itu ya. Ya, saya lacak. Laca atau cacat? Ini. Lacak ini. Ini di sini, Gurunda di sini nih. Takut. SMS, WhatsApp orangnya itu. Kasih tahu kita lagi live. Kasih tahu, kasih paham. Triton kasih paham yang punya nomornya itu. Takut. Aduh, mau dilacak guys ya, Gurunda Zuma sama si Kut di sini. Dilacak katanya. Oh, dilacak pula. Kamu tinggal Tiap tulis malam di... padahal Gurunda live dilacak. Di HP kau tinggal tulis namaku di situ, muncul nomor HP ku di situ, Lubis. Ya. Sosokan pula kau. Yang saya kesal sama orang ini ya, yang saya kesal sama orang ini, dia tuh acap kali mengumpulkan anak jalanan, kemudian didoakan, dibagikan masker, dikasih nasi, habis itu mereka dibimbing berdoa dalam nama Tuhannya dia. Itu yang saya kesal sama dia. Kita umat Islam mana ada yang kayak begitu? Ini coba, gimana kalau mereka mayoritas ini ya? Kalau mereka mayoritas dengerin kayak mana kita ini ya? Aduh, Gurunda nggak bisa bayangin. Minoritas aja udah kayak begitu, berani kali dia masuk rumahnya orang, beri salam, ngajarin. Kayak mana ini ya, orang kayak begini? Kita baru melakukan sedikit aja udah kebakaran jenggot dia. Padahal Islam itu mengajarkan indah, memuliakan Nabi Isa yang mereka sebut Yesus. Islam itu datang dengan begitu rahmat, dengan begitu indahnya, mengajarkan dan mengembalikan identitas para nabi. Kalau dia tidak mau mengakui Yesus adalah Isa, ya itu urusannya dia. Tapi faktanya sebelum orang ini lahir, ya kitabnya dia, bahasa Melayunya nggak ada nama Yesus, yang ada Isa Al-Masih. Ya, dia tidak sadar itu. Di tahun gospel di tahun 1927-28 itu mengatasnamakan Isa Al-Masih. Baru-baru inilah kemudian dirubah menjadi Yesus. Dulu juga kalender masih kenaikan Isa Al-Masih. Baru-baru inilah berubah menjadi Yesus.
Jadi yang diterangkan sangat mulia di dalam Al-Quran, itulah Yesus. Ya, Innamal Masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatu, dan seterusnya itu dikatakan itulah Yesus. Berarti yang dikatakan oleh Al-Quran sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam adalah Rasulullah, kalimat Allah, dan ia mengirimkan kepada Maryam dan juga adalah roh dari Allah. Kurang apa lagi coba? Kita muliakan yang disembah dia. Tidak seperti dalam kitabnya, rambutnya pun dihujat. Ya, apa katanya aku bicara mengenai rambut gondrong itu? Terkutuklah orang yang panjang rambutnya, ya nggak salah ya. Terkutuklah orang yang mati di tiang salib. Dihina-hinakannya si Nabi Isa ini, yang mereka sebut Yesus. In huwa illa abdun an amna alaihi wa ja'alna masalan li bani Israel. Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kepadanya, dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti kekuasaan Allah kepada Bani Israel. Kalau Al-Quran itu bukan dari Allah, ngapain bahas-bahas tentang Bani Israel? Rasul Muhammad SAW akan memuliakan bangsanya sendiri. Dia akan mengangkat banyak tentang cerita-cerita nenek moyangnya sendiri. Kalau Al-Quran itu dari beliau, bukan dari Allah. Tapi karena ini pengabaran dari Allah tentang orang yang sudah dinistakan, dimuliakan kembali oleh Allah, diajarkan kepada kita untuk mendudukkan kembali pada tempat yang seharusnya. Wa rasulan ila bani Israel, ya, anni qad ji'tukum. Itu siapa lagi coba kalau bukan Nabi Isa alaihissalam? Dan Allah jadikan beliau sebagai rasul yang diutus kepada Bani Israel dan berkata kepada Bani Israel, sesungguhnya aku ini telah datang kepadamu dengan membawa ayat, dengan membawa tanda-tanda, dengan membawa mukjizat dari Tuhan. Umat Islam itu mengimani begitu kompleksnya, begitu sempurnanya manusia ini. Tidak seperti mereka. Mereka berleha-leha di atas kebebasan mereka dengan matinya sang Nabi Isa di atas tiang salib. Ya, mereka berbangga diri, mereka bersombong ria dengan menistakan Allah punya anak, dengan mengatakan utusan Allah ini sudah mati untuk menebus dosa mereka. Dalam ajaran agama Islam mana ada yang kayak begitu? Kita muliakan Nabi Isa, kita muliakan Yesus dengan semulia-mulianya. Ya. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu, hadza siratul mustaqim. Dia menerangkan kepada Bani Israel, sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhan kalian, maka beribadahlah kepadanya. Inilah jalan yang lurus. Apa itu? La ilaha illallah, inni rasulullah. Aku ini utusan Allah. Hanya Islam yang memuliakan sosok ini. Belakangan ini aja, setelah mereka berhasil mengambil kata Allah, mengambil kata Rasul, mengambil kata ayat, mengambil kata bab, mengambil kata-kata yang sangat prinsip dalam agama Islam, barulah mereka merubah. Yesus, Isa berubah menjadi Yesus. Jadi, kurang apa lagi coba? Kita umat Islam yang memuliakan Tuhanmu. Kita yang mendudukkan Tuhanmu begitu murni, begitu suci. Ya. Jangankan Yesus, ibunya itu adalah wanita suci di dalam Islam. Wanita yang tidak pernah tersentuh oleh laki-laki. Wanita yang tidak pernah bertunangan dengan laki-laki. Wanita yang tidak pernah ditinggal oleh seorang laki-laki karena dia mengandung. Dia wanita suci. Bahkan salah satu wanita termulia di atas muka bumi ini menurut Al-Quran adalah Ibunda Maryam. Ibundanya Yesus. Jadi jangan Anda mengatakan Yesus bukan Isa, Isa bukan Yesus. Itu nggak laku itu. Jejak digital tidak bisa didustakan. Ya, baru-baru ini aja lah, baru kemudian nama Isa itu dihilangkan dari kitab Anda. Dan lagian orang yang ada di luar sana ketika menerjemahkan kitab mereka ke dalam bahasa Arab, dia ganti nama itu menjadi Isa Al-Masih atau Yeshua Masih dalam bahasa Ibrani. Artinya bahwa yang kami muliakan di dalam kitab suci kami, itulah Yesus yang kalian sembah.
Karena itulah kemudian kami murka ketika Anda mengatakan Tuhannya Yesus berubah menjadi manusia. Tuhannya Yesus melahirkan sosok manusia. Itu yang kami tidak suka. Lain cerita, kalau Anda tidak mau mengatakan Isa itu adalah Yesus, maka tinggalkan kata Allah, tanggalkan kata Alkitab, tanggalkan kata Rasul. Ya, tanggalkan semua yang di situ ada nuansa Islamnya. Karena katanya Islam datang belakangan, tapi kenapa kalian yang meniru Islam? Harusnya kami yang meniru kalian. Ini malah faktanya kebalik. Ngaku-ngaku datang di abad pertama, tapi faktanya yang ada di bertaburan dalam kitabmu itu tulisan-tulisan yang sangat sakral dalam Islam. Coba lihat terjemahan Al-Quran. Ada enggak di situ tulisan Bapak? Ada enggak? Muliakanlah Bapak dalam surga. Ada enggak di terjemahan Al-Quran? Nggak ada itu. Nggak ada, Gurunda. Nggak Al-Quran juga nggak ada astaga naga di surga Bapak. Itu makanya aku bilang, kalau Islam itu agama plagiat, maka terjemahan Al-Quran akan bertaburan apostolos, bertaburan kata biblos dan seterusnya, bertaburan kata Bapak di dalamnya. Tapi na'udzubillah, najis tralali tralili, tidak mungkin kami akan melakukan itu. Kenapa? Kitab kami dari Allah, bukan dari manusia. Ya, terkhusus kepada sahabat saya, ya, saya katakan sahabat ini pendeta siapa tadi, Lubis ya, Rusuli Lubis. Kalau Anda menonton video saya undang Anda untuk berdebat dengan saya, berdialog dengan saya. Silakan sahabat saya, pilih tema apapun yang Anda mau. Dan tugas saya hanya menjawab pertanyaan Anda. Gimana? Ini tantangan dari saya. Saya minta Anda masuk ke ZZZ, kita berdialog, tugas Anda hanya bertanya, saya yang menjawab. Ya. Jangan Anda sedikit-sedikit emosian, mencak-mencak. Ada lagi tuh kulihat video Anda dengan Akhi Sugi. Anda maju ke kamera, mundur lagi, maju ke kamera, lempar topi, segala macam. Itu apa-apaan yang kayak begitu? Apa Anda pikir karena Anda pakai baju loreng kami takut? Atau karena suara Anda besar kami takut? Atau karena ada titel di belakang Anda kami takut? Nggak, kami nggak pernah takut. Ya. Mau Anda susun pangkat, mau susun kami tidak pernah takut. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Itu konsep kami. Dunia ini hanya penjara bagi kami. Ngerti? Dipahami itu, Saudara Lubis. Terima kasih ya, Dinda. Tafadol, Penatua ada tambahan sebelum hamba tutup forum ini? Ya, karena kalau apa ya, udah apalagi yang mau dibela gitu, apalagi yang bisa dipertahankan dari ininya narasinya Risuli Lubis. Jadi mending untuk membalikan lagi keadaan harga diri pendeta Risuli Lubis mengenai penjelasan gagap-gagapnya ini soal anak Allah. Ketika ingin mendiskreditkan Gurunda Zuma, silahkan datang berdialog dengan Gurunda kami di ZCC. Lalu dan kalau misalnya itu nanti terjadi, yang hamba harap adalah karakternya Risuli ini mulai berubah, mulai introspeksi gitu. Jadilah lebih santun dan berpikir dahulu gitu sebelum memberi tanggapan. Maksudnya berpikir dahulu tuh begini, apa benar yang dikatakan oleh Gurunda Zuma itu? Dicek ayat-ayatnya supaya tidak mempermalukan diri sendiri plus keimanan secara live YouTube. Itu. Terus yang kedua, Ivan Villa. Ada info menarik aku mau share ya. Si Bro Miftahul ini lagi live sama Pavel 88 dan di sesi live-nya Bro Miftahul lagi satu ruangan satu sama pengacaranya si KC si Ari Tonang ini. Sebentar aku share. Lanjut Penatua. Ngeri kali nih Miftahul ya. Ya. Aduh, maaf dulu. Bersihin dulu. Ya, itu ya. Nanti kita akan share gimana perkembangannya itu dari Pavel 88 sama siapa? Sama Miftahul ya, Ivan Villa. Karena lucu juga nih Ustadz satu nih, lawak juga. Malah ikut dalam kabaret Yunani. Harusnya sebagai muslim kita duduk di bangku penonton gitu, menyaksikan mereka, bukan menjadi pemeran dari perkabaretan itu gitu. Karena nggak ada pahalanya, serius nggak ada pahalanya.
Ini ya, mohon izin dulu, Penatua. Mungkin nanti kita Lanjut. bahas juga ya. Ini saya share videonya. Ini para kali Miftahul. Kayaknya mau dijadikan saksi ahli ya. Ini mengadakan sesi live di channelnya Pavel 88. Ini bersama Ari Tonang. Ari Tonang Iya. ini lawyernya si Kucluk ya. Ini satu ruangan secara luring, secara tatap muka dengan Miftahul ya, Bro Miftahul yang kemarin waktu dialog sama Gurunda Zuma mencret dia ya. Waduh. Bisa Bagus, gitu bagus. ya. Bagus, nggak apa-apa. Bagus. Semakin lemah keilmuan dari seorang muslim menjadi saksi ahlinya siapa? Namanya? Kosman. Semakin cepat juga gitu. Proses vonis yang akan dibebankan kepada Kosman. Ayo, aku dukung itu Miftahul menjadi saksi ahli. dalil aja kagak paham, apalagi ini mau menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran. Masya Allah. Ayo semangat Miftahul dan juga para pendukung-pendukung yang terbutakannya Kosman. Yang kedua, Ikhwan Fillah, kita udah cukup membahas ya mengenai karakteristik dari para junjungannya Tritongs ini ya. Sekarang kita lebih ke arah intern lagi. Pembangunan Masjid Mujahidin ini insya Allah minggu rampung dalam tahap fondasinya. Sehingga donasi masih akan terus dibuka sampai material terakhir Masjid Mujahidin di Blora dipasang. Jadi tafadol yang ingin investasi akhirat silakan untuk menyisihkan sedikit rezekinya terhadap pembangunan masjid ini di rekening sementara JCC, yaitu rekening BCA atas nama Sofiandi Yanuar Azhar, yang rekeningnya terafiliasi di deskripsi channel-channel para Avenger Mujahidin. Sekian dari Penatua. Salam satu giroh, salam satu Tuhan. Mari kita terus semangat membantahi hujatan dari kufar laknatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bro Charlie Lee, belajar dulu ya yang banyak, pendeta lo udah tumbang semua. Nah, Kanda Zuma ada penutup? Ya, dari saya ya, sebelum kita akhiri ya, pada sahabat-sahabat netizen, sahabat-sahabat yang ada di live comment dan juga pengikut channel kita ya, terima kasih banyak atas dukungan sahabat semuanya. Ya, kami senantiasa mendoakan supaya antum dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dijaga kesehatannya oleh Allah. Dan juga terhadap apa yang disampaikan oleh Adinda Slayer tadi tentang pembangunan masjid, ya tak bosan-bosannya kita menghimbau kepada para sahabat untuk memperhatikan tentang akhiratnya kita dengan berbanyak bersedekah, berinfak, jika ada wadah untuk kemudian kita jadikan sebuah ladang iman, ladang pahala ya. Karena umat Islam itu senantiasa dituntut untuk berlomba-lomba kepada kebaikan. Lalu kemudian kepada sahabat-sahabat yang mendengarkan atau menyaksikan ini, tolong sampaikan ke Pendeta Lubis. Saya tunggu di ZZZ, kita berdialog ya, jangan kekanak-kanakan gitu. Mencak-mencak, salto-salto. Anda tidak menyadari seperti apa perilaku Anda selama ini. Jangan Anda pikir kami diam, kami tidak teropong apa yang Anda lakukan, ya. Semua yang Anda lakukan itu kami catat. Kami tahu apa yang Anda lakukan setiap saat. Dan kami ngerti itu tujuannya apa semua yang Anda lakukan itu. Jadi, untuk mendamaikan suasana, silakan Anda hadir. Ya, kita berdialog, tugas Anda cuma bertanya. Saya yang akan menjawab pertanyaan Anda. Saya kira begitu ya. Lalu kemudian ada di live comment tadi ya, ke siapa? Si Charlie. Oke, silakan Anda belajar ya. Nanti kalau Anda sempat masuk ada live dari ZZZ sebentar malam, kita tunggu. Kita akan kasih linknya. Ya, kawan ya. Saya kira begitu Adinda. Terima kasih atas partisipasinya pada sore hari ini. Ya, Anda adalah orang-orang terbaik yang kita punya.
Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanda Zuma jazakallah khairan jazah. Itu guru kami. Oke, terima kasih para sahabat yang sudah hadir di forum ini ya, yang telah meluangkan waktunya untuk menanggapi si Risuli Lubis atas tuduhannya yang sangat keji terhadap Gurunda Zuma dan tentunya terhadap Islam yang kita imani sebagai jalan yang lurus yang membawa kita ke kehidupan yang abadiah. Di mana tadi seperti yang dikatakan oleh Gurunda Zuma mengutip nas Al-Quran bahwa bagi kami dunia ini hanyalah penjara, nanti kehidupan yang abadi sesungguhnya yakni kehidupan setelah kematian, yakni nanti di mana Sang Holik kita menanyakan perbuatan baik apa yang telah kita lakukan dan perbuatan buruk apa yang telah kita kerjakan. Niscaya Allah akan membalas itu dengan amal dan perbuatan kita. Karena kita tidak memiliki juru selamat, yakni Tuhan kedua mati ya, untuk menyelamatkan kita, seperti yang diimani para sahabat Kristen. Dan itu sangat irasional. Oke, terima kasih. Apabila ada salah kata dari rekan-rekan yang hadir di forum ini, hamba mewakili ya, untuk mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Karena kita semua ini hanyalah manusia, 100% manusia, dan 0% Tuhan ya, bukan 100% manusia dan 100% Tuhan. Jadi wajarlah apabila kita ada salah kata. Dan apabila ada perkataan penyampaian yang baik-baik dan benar, itu tentunya murni dari Allah Ta'ala ya. Semoga diskursus kita pada siang menjelang sore hari ini diberkati serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam wallahu alam bisawab, fastabul khairah, nasrim minallah wa fatkun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you again di kesempatan yang akan datang.